Audiobook episode 10 Hukum Perjanjian karya Evi Aryani. Pertama, perbuatan para pihak. Keadaan tidak seimbang dapat terjadi sebagai akibat dari perbuatan hukum yang dengan cara terduga dapat menghalangi pengambilan keputusan atau pertimbangan secara matang. Yang dimaksud di sini antara lain adalah ketidakcakapan bertindak atau handlingsverbekwamheid karena ancaman, bedreiging, penipuan bedrog, atau penyalahgunaan keadaan misbruik van omstandigheden. Dapat disebutkan pula keadaan-keadaan khusus bijzondere omstandigheden yang membuat orang tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Misalnya, kedudukan yang lebih kuat atau penguasaan pasar secara monopolistik atau kurangnya pengalaman atau sangat tergantung pada orang lain. Menurut Herlian Budiono 1995, halaman 336-337. Pemerintah Republik Indonesia memiliki sumber daya alam, adapun PT Newmont Minahasa Raya memiliki modal, teknologi, dan manajemen. Apabila dilihat dari kepentingannya, kedua belah pihak memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari objek kerjasama yang diperjanjikan. Masing-masing pihak memiliki sesuatu yang dibutuhkan pihak lain. Kedua belah pihak dalam posisi sejajar dan merupakan subjek hukum yang cakap. Objek hukum yang diperjanjikan adalah melakukan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan. Hal ini menunjukkan kedua belah pihak memiliki kedudukan yang seimbang. Ketentuan tentang hal tersebut dapat dilihat pada bagian pengantar kontrak karya yang memuat latar belakang terbentuknya kontrak karya antara pemerintah dengan PT NMR. Kedua, isi kontrak. Isi kontrak ditentukan oleh apa yang oleh para pihak baik secara tegas atau secara diam-diam disepakati. Hal ini berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak. Pada prinsipnya, setiap orang bebas menentukan isi suatu kontrak. Isi kontrak berkenaan dengan apa yang telah dinyatakan para pihak ataupun maksud dan tujuan yang menjadi sasaran pencapaian kontrak sebagaimana dikehendaki para pihak melalui perbuatan hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan isi kontrak adalah ditetapkan dan merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak. Hal ini dapat dilihat dalam pengantar kontrak karya yang menyatakan persetujuan ini disepakati dan dibuat di Jakarta, Republik Indonesia pada tanggal 2 Desember 1986 oleh dan antara pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia, selanjutnya disebut pemerintah, dan PT Newmont Minahasa Raya, satu badan hukum Indonesia yang didirikan dengan Akta Notaris nomor 163 tanggal 18 November 1986, Surat Keputusan Kehakiman nomor C2 strip 8254-HT.01.01.TH86 tanggal 27 November 1986 selanjutnya disebut perusahaan. Pemerintah dan PT NMR bersedia untuk bekerja sama dalam pengembangan sumber daya mineral atas dasar undang-undang dan peraturan-peraturan Republik Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing serta perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan itu. Maka dengan memperhatikan janji antara kedua belah pihak dan persetujuan serta persyaratan yang akan dirinci lebih lanjut untuk dilaksanakan ditepati kedua belah pihak dengan maksud agar terikat secara hukum ditetapkan dan disetujui bersama para pihak sebagai berikut. Ketiga, pelaksanaan kontrak. Suatu kontrak harus dipenuhi para pihak dengan itikat baik atau goedertrouw. Itikat baik penting untuk diprioritaskan bahkan dalam hal perjanjian-perjanjian dengan aturan-aturan memaksa atau dwingen recht. Di samping itu juga harus turut diperhitungkan perubahan keadaan yang mempengaruhi terhadap pemenuhan prestasi yang diperjanjikan. Setelah perjanjian ditutup, sebelum penuntasan pelaksanaan perjanjian dapat saja terjadi suatu keadaan khusus atau bijzondere omstandigheden, baik untuk sebagian atau seluruhnya tidak terduga sebelumnya. Dengan terjadinya suatu keadaan ini, salah satu pihak dapat diuntungkan dan pihak lain dapat dirugikan.
Situasi yang meliputi pelaksanaan perjanjian tersebut mungkin merupakan kejadian-kejadian dalam skala nasional atau internasional, atau perang atau krisis ekonomi, namun dapat juga berbentuk kejadian-kejadian yang insidental. Itikat baik dari para pihak dalam kontrak karya dapat dilihat dari adanya ketentuan sanksi dan ketentuan tentang keadaan-keadaan tertentu yang akan mempengaruhi pelaksanaan kontrak karya. A. Ketentuan tentang sanksi dalam kontrak karya dapat ditemukan pada pasal 20 tentang kelalaian atau default. Pasal 20 kontrak karya menetapkan bahwa 1. Jika perusahaan lalai dalam melaksanakan kewajibannya dan karenanya telah mendapatkan pemberitahuan atau teguran tertulis dari pemerintah dalam rangka untuk memperbaiki kelalaian tersebut, perusahaan tetap tidak memperbaiki kelalaian yang dilakukan dalam jangka waktu maksimal 180 hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut, maka pemerintah berhak untuk mengakhiri persetujuan ini sesuai dengan ketentuan pasal 22. 2. Jika perusahaan lalai dalam melaksanakan pembayaran uang kepada pemerintah yang diwajibkan kepada perusahaan sesuai ketentuan pasal 12 atau 13 dan perusahaan dalam jangka waktu maksimal 30 hari setelah menerima teguran tertulis dari pemerintah tidak memperbaiki kelalaian tersebut, maka perusahaan dikenakan denda untuk pembayaran yang terlambat adalah beban bunga atas jumlah uang yang lalai dibayar terhitung dari tanggal seharusnya pembayaran dilakukan, dengan tingkat bunga pokok yang berlaku di New York pada tanggal kelalaian terjadi ditambah 4%. B. Ketentuan tentang keadaan memaksa atau force majeure dalam kontrak karya diatur pada pasal 19 tentang keadaan-keadaan memaksa atau force majeure yang akan mempengaruhi pemenuhan prestasi dalam kontrak karya. Keadaan memaksa atau force majeure dalam ketentuan pasal 19 adalah peperangan, pemberontakan, kerusuhan sipil, blokade, sabotase, embargo, pemogokan, dan perselisihan perburuhan lainnya, keributan, epidemi, gempa bumi, angin ribut, banjir, atau keadaan-keadaan cuaca lainnya yang merugikan, ledakan, kebakaran, petir, perintah atau petunjuk, adverse order or direction, yang merugikan dari setiap pemerintahan, de jure atau de facto atau perangkatnya atau subdivisinya, takdir Tuhan atau perbuatan musuh masyarakat, kerusakan pada mesin-mesin yang berpengaruh terhadap kegiatan pengusahaan, dan setiap sebab lainnya seperti yang diuraikan di atas, baik yang sejenis maupun yang tidak. Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa hak dan kewajiban para pihak, dalam hal ini hak dan kewajiban pemerintah dengan PT NMR, adalah telah seimbang. Keseimbangan hak dan kewajiban tersebut dalam kontrak karya diatur dalam 1. Pengantar kontrak karya, 2. Pasal 19 tentang keadaan kahar atau force majeure, dan 3. Pasal 20 tentang kelalaian atau default. Untuk buku Hukum Perjanjian karya Evi Aryani sudah berakhir. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar bisa memberikan manfaat tidak hanya untukmu tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Terima kasih sudah mendengarkan. Yuk membaca buku.